Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marc Marquez tidak setuju dengan keputusan insiden Bastianini Martin. Juara dunia 8 kali Marc Marquez berpihak pada Jorge Martin dalam debat putaran terakhir Misano. Marc Marquez mengatakan dia tidak setuju dengan keputusan steward MotoGP untuk tidak menghukum Enea Bastianini atas manuver kontroversial di Grand Prix Emilia-Romagna terhadap Jorge Martin. Pemimpin kejuaraan Martin memimpin sebagian besar balapan 27 lap di Misano saat ia menahan serangan keras Bastianini. Pada putaran terakhir, Bastianini menempatkan motor Ducati pabrikannya ke bagian dalam Martin menuju tikungan 4 dan keduanya bersenggolan. Martin terpaksa keluar jalur, sementara Bastianini juga berlari melewati trotoar saat ia bergerak ke posisi terdepan. Bastianini memenangkan balapan dengan selisih 5 detik, dan steward memutuskan untuk tidak memberikan penalti kepada pembalap Italia itu dan membiarkan hasil balapan tetap berlaku. Marquez, yang finish ketiga setelah Francisco Bagnaia jatuh pada putaran ke-21, mengakui kemenangan Bastianini berdampak buruk baginya karena hal itu membuat pembalap Italia itu unggul 1 poin di klasemen kejuaraan. Namun dia tidak setuju dengan keputusan pengawas balapan dan yakin, karena Bastianini juga keluar jalur, Martin seharusnya diberi posisi itu kembali. Saya melihat tayangan ulangnya, kata Marquez. Enea juga tidak ikut balapan. Jadi, bagi saya, melihat minat kami tidak bagus untuk kejuaraan. Tapi bagi saya, kalau Enea juga keluar dari lintasan, maka dia seharusnya turun 1 posisi. Karena ketika Anda melakukan overtake yang agresif, ketika Anda berada di dalam lintasan maka itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika Anda keluar dari lintasan, maka itu berarti Anda harus kehilangan 1 posisi. Saya tidak setuju dengan keputusan itu, untuk tidak melakukan investigasi. Tapi, sekali lagi, itu tidak baik untuk kepentingan kita di kejuaraan. Tapi memang seperti ini. Martin mengungkapkan rasa frustrasinya atas insiden tersebut, menekankan bahwa dirinya pantas menang dan Bastianini tidak punya ruang untuk melakukan tindakan itu. Ia kini memimpin klasemen kejuaraan dengan 24 poin setelah Bagnaia tersingkir, sementara pembalap Gresini Marquez terpaut 60 poin di posisi keempat setelah akhir pekan Emilia-Romagna di mana ia berjuang untuk menyamai kecepatan GP24. Martin nilai Bastianini tidak memiliki ruang untuk menyalip. Jorge Martin memberikan pendapatnya tentang akhir balapan Grand Prix Emilia-Romagna yang kontroversial. Jorge Martin merasa pantas menang di Grand Prix Emilia-Romagna, dan mengklaim Enea Bastianini tidak memiliki ruang saat melakukan overtake kerasnya pada lap terakhir. Martin memimpin sebagian besar Grand Prix 27 putaran di Misano meski harus berhadapan dengan tekanan dari sesama pembalap Ducati, Bastianini. Tiba lap terakhir, Bastianini melancarkan manuver agresif ke arah Martin dari dalam tikungan 4, keduanya bersenggolan dan Martin keluar jalur. Martin finish 5 detik di belakang Bastianini di bendera finish, dan tampak frustrasi di atas motornya saat melintasi garis finish. Steward memilih untuk tidak menyelidiki keputusan tersebut. "Yah, yang pasti saya pikir itu adalah akhir pekan yang hebat," Martin memulai. "Saya kompetitif, saya adalah yang terkuat hari ini di Misano pada putaran kedua. Setelah banyak putaran, saya mampu membuat langkah ini dari akhir pekan lalu dan menjadi sangat cepat. Tetapi saya harus mengelola situasi Enea, dan saya pikir tidak ada ruang untuk melakukan langkah itu. Tidak ada gunanya terus membicarakannya karena itu tidak akan mengubah apapun. Tapi yang pasti saya rasa saya pantas mendapatkan kemenangan itu. Setidaknya jika dia bergerak, setidaknya lakukan dengan bersih dan jangan sentuh saya." Martin kini memimpin kejuaraan dengan 24 poin setelah poleman Francisco Bagnaia tersingkir dari posisi ketiga pada tahap penutupan. Dia merasa sekarang, tanpa kesalahan apapun, dia berada di posisi terbaik untuk memenangkan kejuaraan di 5 ronde terakhir. "Saya akan mencoba untuk fokus pada hal-hal yang positif," tambahnya. "Menurut saya kecepatannya gila, sangat bagus. Startnya bagus. Saya meningkatkan kualifikasi. Itu menjadi tanda tanya kecil di balapan terakhir. Jadi, saya senang dengan performanya. Saya merasa kuat untuk Indonesia, saya sangat menyukai trek itu, saya sangat suka pergi ke sana. Saya akan mencoba untuk fokus pada balapan saya. Ada banyak suara bising dari luar seperti biasa. Jadi, akhirnya saya kembali memiliki sedikit keuntungan. Mari kita fokus untuk membuatnya sedikit lebih kuat karena saya merasa saya sedikit lebih kuat dan jika saya tidak membuat kesalahan, saya bisa memenangkan perlombaan ini."
Bagnaia, frustrasi dan marah, setelah mimpi buruk Misano. Francisco Bagnaia menjelaskan balapannya yang dimulai dengan lambat dan berakhir di gravel Misano. Francisco Bagnaia memulai MotoGP Emilia-Romagna dengan tujuan meraih kemenangan ganda di kandang sendiri, setelah kemenangan sprint race hari Sabtu, dan mengklaim kemenangan Grand Prix ke-100 Ducati pada start Grand Prix ke-100-nya. Kemenangan itu juga akan mengembalikan Bagnaia ke puncak klasemen MotoGP, di depan Jorge Martin. Kehilangan keunggulan dari Martin pada Serpin, Bagnaia kembali harus mengakui pembalap pramak itu di tikungan 1. Namun kali ini sang juara bertahan dengan rapih menyalip Martin di tikungan 2. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana bagi Pecco, tetapi tanda-tanda peringatan pertama muncul ketika bagian belakang Ducati-nya tampak bergetar di beberapa tikungan. Dan sementara hanya Martin yang mampu menyamai kecepatan Bagnaia sepanjang akhir pekan, antrean pembalap mulai terbentuk di belakang mesin merah itu. Merasakan penurunan performa Bagnaia, Martin dan Enea Bastianini menyalip pada putaran keempat dari 27 dan menjauh. Bagnaia tertinggal di posisi ketiga, dan setelah mencatatkan waktu 1 menit 32 detik pada beberapa lap, tiba-tiba ia menemukan kecepatannya kembali dan membukukan rekor lap baru 1 menit 30.877 detik di jarak tengah. Setelah start, saya berkata, oke, saya bisa mengatur kecepatan dan saya bisa mengendalikan jarak, kata Bagnaia kepada MotoGP.com. Namun, saya kehilangan banyak waktu dalam semua akselerasi. Saya kehilangan ban belakang di lap pemanasan di tikungan terakhir. Lalu saya kehilangan ban belakang di lap pertama di tikungan 13. Ban belakang mulai berfungsi setelah 15 lap, sesuatu yang luar biasa. Setelah kembali menemukan kecepatan, Bagnaia mulai mengejar Bastianini dan Martin di depan. Namun upayanya berakhir dengan bencana saat balapan menyisakan 7 lap ketika Bagnaia kehilangan kendali atas bagian depan motor saat melakukan pengereman menuju tikungan 8, itu adalah DNF ke-7-nya musim ini. Untuk kali kedua dalam 3 ronde, Bagnaia menyalahkan masalah ban. Saya mulai memacu, tetapi tanpa terlalu banyak menggunakan bagian depan karena saya tidak merasakan feeling yang baik dengan bagian depan, jelas Bagnaia. Saya mengerem 18 atau 20 meter lebih awal dari putaran tercepat saya dan saya kehilangan bagian depan tanpa sudut. Rasanya mustahil kehilangan kendali seperti ini, jika Anda berada dalam kondisi kering. Semuanya cukup aneh hari ini, tetapi itu terjadi pada kami 2 kali dalam 3 Grand Prix terakhir, jadi mungkin itu akan terjadi pada yang lain di Grand Prix berikutnya. Bagnaia mengungkapkan rasa frustrasinya dengan jelas. Anda bekerja sangat keras. Anda yang tercepat, terkuat. Anda tahu bahwa potensi Anda adalah memenangkan perlombaan. Dan kemudian untuk sesuatu yang berada di luar kendali Anda mendapatkan hasil seperti ini, katanya. Mudah untuk mengatakan bahwa saya bisa saja finish di posisi ketiga, tetapi ketika Anda memiliki potensi, ketika Anda memiliki kecepatan, dan Anda mengendalikan kecepatan Anda, lalu Anda terjatuh, sungguh disayangkan. Jadi saya sangat frustrasi dan marah karena hal itu tidak dapat terjadi di kejuaraan kami. Namun, begitulah adanya.